Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian. Selamat weekend ya di hari Minggu ini, menyempatkan diri untuk menambah knowledge lagi gitu ya, menambah ilmu pengetahuan lagi. Jadi ini episode kedua gitu ya. Jadi kemarin sudah digongkan, dibuka oleh course-nya Pak Romi tentang 3 paradigm shift di bidang IT gitu ya. Nah, hari ini episode kedua gitu. Kita masih ada sekitar 18 episode lagi gitu. Jadi hampir mirip kayak drama Korea gitu, masih sampai Agustus 2023. Nah, jadi hari ini ini kita akan belajar gitu ya, akan diskusi bareng-bareng masalah 5 tren serangan aplikasi berbasis web. Nah, jadi sebenarnya ini adalah updating dari course yang pernah saya sampaikan juga 2023 awal ini gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan sekaligus nanti akan saya sampaikan beberapa case study gitu ya, beberapa studi kasus yang real kami implementasikan gitu. Jadi memang sedikit perbedaan Brandmatics dengan yang lain gitu ya. Jadi kami biasanya based on contohnya itu dari studi kasus real project kami gitu. Kami bawa menjadi course seperti ini. Seperti yang kemarin disampaikan Pak Romi ya, di mana-mana itu nanti dibawa di dalam course gitu ya. Jadi izin, nama saya Karno dan jadi ini alamat email saya, nomor telepon saya gitu ya. Kalau nanti pasca training pengen komunikasi, pengen ngobrol, is oke, nggak masalah. Gitu ada di slide-nya. Dan nanti terpasang di LMS. Nah, LMS itu nanti never ending story gitu ya. Jadi selama Bapak-Ibu sekalian masih sanggup dan masih semangat untuk belajar, itu masih ada gitu ya. Jadi nanti kami next-nya juga akan bikin one hal lagi, itu nanti akan semuanya terekap di dalam LMS kami. Gitu ya. Nah, izin kenalan dulu ya. Jadi nama saya Karno ya. Jadi Karno Nur Cahyo, jadi double O di belakang, dari Jawa gitu ya, dari Jawa, dari Boyolali ya. Jadi dari Semarang menuju Solo ada satu kota, kota susu gitu ya, kota sapi. Nah, itu di Boyolali. Nah, terus S1 S2 saya di bidang software engineering dan juga di bidang data mining begitu, dan saya dibiayai, dikuliahi oleh Pak Romi lewat Romi Satria Wahono Institute. Dan sekarang sedang menyambi di 2 perusahaan gitu ya. Di kaki kanan saya di Brandmatics, saya bertugas untuk memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu sekalian gitu ya, yang mengikuti training di Brandmatics. Nah, itu KPI saya gitu ya, itu KPI saya. Jadi kami buatkan inovasi LMS gitu ya, kami buatkan one hal setiap setiap tahun 2 gelombang dan sebagainya gitu ya, untuk melayani Bapak Ibu sekalian supaya lebih meningkat lagi knowledge-nya. Nah, ini 5 tren. Nah, yang saya coba cari gitu ya, yang saya coba bedah gitu ya, dari sumber OWASP. Nah, OWASP gitu ya, Open Web Application Security Project. Nah, jadi di OWASP itu ternyata setiap tahun mereka merilis gitu ya, mereka merilis tren-tren apa yang terjadi terkait serangan di aplikasi berbasis web. Nah, sebenarnya ada 10, biasanya top 10 gitu ya, top 10. Nah, di sekarang ini saya jabarkan 5 dulu. Gitu. Nanti 5-nya next time gitu. Jadi kita pecah 5 dulu. Nah, ini ada 1 sampai 5. Dan tidak semua serangan itu masif terjadi di Indonesia. Jadi saya ambil yang rata-rata sering terjadi di Indonesia. Saya kutip dari berita, dari pernah trending Twitter gitu ya. Nanti saya kutip jadi case tadi. Nah, jadi ada 5 ini. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Nah, saya awali dulu kan dari computer security. Sebenarnya konsepnya apa? Gitu ya. Jadi goals-nya itu sebenarnya dari konsepsi dasarnya, Ben Edmonds bilang di bukunya tahun 2016 bahwa intinya supaya data kita ini tetap aman. Cukup gitu ya. Itu konsep dasarnya. Jadi kenapa kita pusing-pusing bikin computer security gitu ya? Goals-nya itu biar data kita yang sifatnya privacy
itu tetap aman, gitu ya, itu tetap aman. Nah, untuk mengamankan itu, gitu ya, mengamankan itu ada 3 konsep dasarnya, gitu yang dicetuskan oleh Ben Edmonds, yaitu secrets, shared resources, kemudian good netizenship. Nah, konsep yang pertama, secret berarti harus rahasia, harus menggunakan kata sandi, ada username, ada password untuk membolehkan seseorang mengakses data itu. Yang kedua, terkait security itu pasti berkaitan dengan resource, gitu ya, pembagian penyimpanan, gitu ya. Satu aplikasi besar kita pecah, role-nya ada user, ada admin, ada operator, gitu ya, ada publik. Nah, itu sebenarnya satu aplikasi besar, tapi resource-nya kita bagi-bagi, gitu ya, sesuai dengan autentikasinya. Nah, terakhir, penyerangan ini semuanya di dunia ini nggak akan ada kalau semua orang itu memiliki hati yang baik, gitu ya, good netizenship. Jadi kayak Bjorka, gitu ya, Bjorka itu nggak akan nyerang kalau dia hatinya baik, gitu ya. Sayangnya di dunia ini banyak yang hatinya kurang baik, gitu ya. Makanya ini 3 konsep dasar yang dicetuskan oleh Ben Edmonds, gitu ya, supaya mendukung konsep awalnya tadi, datanya tetap aman, gitu ya, di bukunya Ben Edmonds tahun 2016. Nah, tadi ya, ada availability, ada confident, dan juga integrity. Gitu. Jadi datanya ada, gitu ya, datanya ada. Kemudian datanya itu berintegritas, gitu ya. Jadi kita mau mengakses data itu dimanapun, ya datanya tetap benar, gitu. Dan confident, gitu ya, dapat diakses dimanapun dan kapanpun itu tadi. Gitu. Jadi available, integrity, dan juga confident. Nah, ini dijabarkan lebih jelas goals-nya ini 3 ini oleh Loren Confelder. Nah, goals-nya tadi ya, jadi confident, integrity, dan juga availability. Jadi confident, informasinya tetap rahasia, tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang. Berintegritas, gitu ya. Jadi kayak orang, oh, Mas Karno berintegritas nih, gitu ya. Mas Rudi berintegritas nih. Jadi memastikan bahwa dia itu adalah orang yang memiliki otoritas itu dan informasinya tetap akurat, gitu ya, dan juga available. Berarti informasinya itu tetap ada, tetap tersedia. Nah, gitu ya. Jadi CIA, gitu ya. Ini adalah taksonomi dasar untuk goals dari computer security tadi. Nah, terus gimana cara penerapannya? Nah, itu ada gold standarnya, gitu ya. Jadi ada standar untuk gimana cara menerapkan secure system itu. Nah, jadi ada 3 AU, gitu, 3 AU. Jadi kalau AU di sini itu konsepnya adalah seperti kita di tabel periodik unsur, Ruslan. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian itu pernah baca tabel periodik unsur, gitu ya. Kita saat pelajaran kimia, nah itu pasti namanya aurum, gitu ya, AU. Itu nama tabel periodiknya. Makanya di sini namanya gold standard, gitu. Jadi ada AU yang pertama, authentication, AU yang kedua, authorization, yang ketiga adalah auditing. Jadi kita harus menerapkan di segala aplikasi yang kita kembangkan. Konsep pertama authentication. Kita ngecek, gitu ya, orang ini betul atau enggak identitasnya, gitu ya, sesuai atau tidak identitasnya. Nah, jadi nanti dia akan pakai username, password, pakai fingerprint, pakai iris scanner, gitu. Nah, itu konsep authentication. Setelah kita masuk, kita apa nih? Kita sebagai apa nih? Apakah sebagai admin, sebagai user, sebagai public, gitu ya. Nah, itu adalah authorization. Kita set. Oh, ternyata Mas Bader di brandmatics.com itu sebagai tim divisi training, gitu ya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang mengikuti training itu authorization-nya sebagai user, sebagai peserta. Nah, jadi authorization itu ngeset bahwa si Karno ini dia sebagai apa role-nya, gitu ya. Kemudian yang jangan sampai lupa ditinggalkan adalah AU yang ketiga, auditing, gitu. Jadi kita bikin log-nya, gitu ya. Kira-kira yang login hari ini siapa saja, jam berapa, dia melakukan apa saja, gitu ya. Nanti kita log, kita audit setiap 1 minggu sekali, sehari sekali, gitu ya. Kemudian atau mungkin sebulan sekali. Nah, ini jadi
gold standarnya itu adalah triple AU ini, authentication, authorization, dan auditing. Gitu ya. Nah, kemudian kami di beberapa project EA gitu ya, karena ada satu architecture gitu ya, kalau kita ngikutin SPBE itu ada disebut security architecture gitu ya, atau arsitektur keamanan. Nah, kami buat satu tata kelolanya gitu ya, tata kelolanya. Jadi konsepnya ini adalah dia hierarkis gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya, dengan tahapan 5 ini. Gitu ya. Ini kami ambil dari sumber NIST, kan? Kalau Bapak Presiden pernah dengar NIST Cyber Security Framework gitu. Nah, ini adalah tata kelola keamanan reguler biasanya. Jadi kita identifikasi dulu di atas gitu ya. Kalau ada serangan, identifikasinya seperti apa gitu ya. Terus kita protect gitu ya. Kalau misalnya memang terjadi serangan, protection-nya seperti apa? Gitu ya. Sudah diprotect, kalau misalnya ada serangan lagi, detect-nya seperti apa? Nah, terus responnya yang kita lakukan sampai recover, gitu ya, sampai recover. Jadi, misalnya kita shutdown dulu, kita matikan dulu sementara situsnya, sistemnya, kita handling dulu, kemudian nanti diaktifkan kembali. Itu recover-nya. Gitu. Jadi ini biasanya tahapan tata kelola keamanan. Nah, kemudian, kalau di bidang web security gitu ya. Jadi ada best habits atau 5 habits ini. Gitu ya. Yang sering dibicarakan, dan ini saya ambil dari textbooknya Chris Snyder begitu, terkait dengan kira-kira habits apa gitu ya, habits apa yang sering digunakan, sering diterapkan saat implementasi web application security. Nah, yang pertama, tidak ada web, tidak ada sistem yang 100% aman. 100% aman. Jadi, sebenarnya ada satu komputer, gitu ya, satu komputer di dunia ini yang sifatnya 100% aman, gitu ya. Sebenarnya ada. Chris Snyder bilang, komputer itu adalah yang pertama disconnect dari listrik. Ini yang pertama. Yang kedua, disconnect dari internet, gitu ya. Yang ketiga, disimpan di dalam brankas, gitu ya, di dalam brankas. Brankasnya itu kita tanam, kita taruh di bawah bunker, di bawah bunker, gitu ya, dan dilindungi oleh Avenger. Nah, itu adalah satu-satunya komputer yang aman di dunia ini, dan itu nggak ada, gitu ya, dan itu nggak ada, gitu. Bayangkan, komputernya dicabut dari listrik, itu aja udah mati, udah nggak bisa dipakai, gitu ya. Nah, itulah konsepnya habits yang pertama. Jadi habits ya, kita biasanya kalau manusia habits-nya itu selama sekitar 33 hari, gitu ya, kalau kita pengen membangun kebiasaan baru. Ini juga sama di bidang application web security, ada 5 habits, gitu ya. Yang pertama ini, makanya dari Chris Snyder itu menyarankan, tidak ada usaha ataupun trik ataupun effort configuration yang membuat sistem kita 100% aman. Gitu ya. Kemudian Chris Snyder itu menyampaikan bahwa pertama kita sudah coba desain gitu ya, tampilan untuk formnya, kemudian regulasi untuk formnya itu dengan ketat gitu ya, tapi kena serangan buffer overflow. Yang kedua, sudah ditambal di atas, kena lagi serangan SQL injection. SQL injection beres, kita perbaiki, kena lagi pakai yang mekanisme upload file. Jadi dia ngupload file yang berbahaya, yang vulnerability-nya cukup tinggi. Nah, itu kena lagi, bobol lagi di sana. Gitu ya. Beres, kita hapus filenya gitu ya. Kita perbaiki celah uploading filenya, kena lagi DOS gitu ya, kena lagi DOS. Jadi dulu saya waktu kuliah dan semester 2 atau semester 3 itu sempat dapat tugas menggunakan DOS
untuk mematikan situs apapun gitu ya, cari caranya. Nah, waktu itu ada satu aplikasi namanya Xnenial DDoS gitu ya. Di YouTube saya juga ada. Nah, itu saya coba nyerang yang situs-situs porno gitu ya. Saya serang dia pakai DOS. Tujuan saya biar itunya take down gitu ya. Dia mati gitu. Nah, hasilnya harus dipresentasikan di depan kelas. Gitu, di depan kelas. Nah, saya lakukan di DOS gitu ya. Dosen saya di depan gitu ya. Sambil dilihat oleh semua teman-teman saya. Wah, ini saya sambil deg-degan kalian. Kalau gagal, saya bikin dosa ke semua mahasiswa dan guru saya karena ada kevulgaran yang ditampilkan gitu ya. Alhamdulillah berhasil. Jadi nggak jadi ada kevulgaran yang ditampilkan dari situs porn itu. Nah, DOS beres, kita antisipasi gitu ya. Kena yang namanya social engineering. Wah, ini nanti saya ceritakan. Social engineering itu di Indonesia gitu ya, salah satu tren serangan keamanan juga. Nih, Bapak-Ibu sekalian yang mungkin pernah dapat SMS atau WA ya, bukan SMS. WA tentang undangan pernikahan.apk. Wah, yang ngirim fotonya foto mantan gitu ya. Kita kan penasaran. Wah, dia sekarang nikah sama siapa nih gitu ya. Lebih cakep dari saya enggak nih? Wah, dibuka, wah ternyata kena. Nah, itu social engineering. Gitu. Jadi kita mempengaruhi si orangnya. Sistemnya sudah secure, sudah aman. Oh, ya udah kita serang si orangnya. Wah, itu juga bisa kena. Gitu ya. Kita sudah belajar tentang habits, kita sudah jadi manusia yang enggak akan kena social engineering. Oh, ya udah. Kita rusak saja perangkat servernya. Nah, jadi itu bertahap, berlayer, dan tidak menjadikan sistem itu 100% aman. Gitu ya. Makanya si Ben Edmonds tadi bilang bahwa ini sebenarnya berawal dari mindset, gitu ya, bahwa tidak ada 100% yang bisa aman, gitu ya, sistem di dunia ini. Tapi kita harus berusaha semaksimal kita, gitu ya, supaya sistem kita itu secure, sistem kita itu aman. Gitu. Jadi berawal dari mindset, gitu. Berawal dari mindset. Jadi seperti mindsetnya itu seperti gambarin ya, mindsetnya itu singa, tapi ternyata dia adalah pribadinya kucing. Nah, itu ya. Jadi berawal dari mindset. Habits yang kedua, gitu ya. Jangan pernah percaya dengan apapun yang user inputkan. Nih, jadi walaupun sebenarnya tidak semua pengguna itu berniat jahat. Enggak, jadi saya seperti bikin SIPP gitu ya, saya bikin Binmas Online System itu yang menggunakan para anggota Polri yang sama sekali tidak punya niat jahat. Mereka pengen pakai, memang ingin mengoperasionalkan. Nah, gitu ya. Tapi sebagian kecil pengguna gitu ya dari si Polri itu kebanyakan dikategorikan sebagai pengguna yang masih belum tahu, gitu ya. Bos ada 5 fitur, gitu ya. Ada 5 menu misalnya. Menu kedua gunanya buat apa ya, Mas? Nah, itu ada yang belum tahu, gitu ya. Dan sebagian lagi kita bisa kategorikan dia sebagai user yang jahat, berniat untuk membobol, mengambil data, gitu ya. Nah, makanya di sini saya bagi menjadi 3, gitu ya. Kita mengembangkan aplikasi apapun di tempat manapun itu terbagi menjadi 3 pengguna. Benar-benar yang pengguna baik, gitu ya. Dia paham, dia berniat untuk mengoperasionalkan aplikasi ini, gitu ya. Yang kedua, itu pengguna yang belum paham. Nah, biasanya datanya jadi error, dia kok nyimpan nggak berhasil gitu karena dia belum paham cara pakainya. Dan yang ketiga, yang berniat jahat. Gitu. Makanya jangan pernah percaya apapun yang diinputkan oleh pengguna, gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu, gitu ya. Dari 98 peserta training hari ini, nah saya nggak tahu nih yang sekiranya apakah 98-nya berniat baik semua atau mungkin ada beberapa yang belum paham, yang berniat jahat dan sebagainya. Jadi karena keterbatasan itu kita nggak tahu semua pengguna kita, apalagi bos dipakai sama 40.000 pengguna, saya nggak tahu apakah semuanya memang berniat baik atau sebagian ada yang mungkin belum paham atau berniat jahat. Nah, jadi itu habits yang kedua. Gitu ya. Tadi ya, habits yang pertama kita coba mulai turunkan ekspektasi, gitu ya, bahwa tidak ada 100% sistem yang aman di dunia ini. Yang kedua, jangan percaya dengan inputan pengguna. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, sistem pengamanan yang baik, gitu ya, adalah sistem pengamanan yang berlapis, gitu ya, berlayer-layer. Gitu. Jadi kalau Ben Edmonds bilang kita harus bisa mencontoh dari konsep pengamanan tentara, gitu ya, tentara. Ada zona 3, zona 2, zona 1 seperti G20 kan? Itu ada zona 3, zona 2, zona 1 yang benar-benar retristik gitu ya. Jadi betul-betul dia tidak boleh dimasuki oleh orang yang lain. Nah, jadi ini yang ketiga. Kita nanti harus membuat konsep pengamanan yang berlapis. Gitu ya. Jadi saat threat datang, saat serangan datang, gitu ya. Kita pakai konsep yang tata kelola tadi. Gitu ya. Kira-kira kita deteksi dulu, gitu ya. Kemudian saat dideteksi kita melakukan apa, gitu ya. Kemudian kita coba recover dulu, gitu ya, sampai kita hidupkan kembali. Nah, ini langkah-langkah pengamanannya. Jadi kita buat berlapis seperti zonasi tadi. Zona 3, zona 2, zona 1. Gitu ya. Yang keempat, bahwa lebih mudah, gitu ya, lebih mudah untuk mengamankan sebuah sistem apps, gitu ya, sistem web aplikasi itu adalah dengan konsep pembagian modular, gitu ya, pembagian antara tampilan, kemudian logic programmingnya, dan juga dengan file yang menghubungkan ke database, gitu. Makanya dulu dari 2010-2011 itu sering disebut MVC, nah, model view controller. Nah, itu adalah sebuah gagasan yang mana selain dari sisi programming itu juga lebih nyaman, gitu ya. Saya jadi programmer sangat nyaman dengan konsep MVC karena betul-betul dipisah antara tampilan depan, gitu ya, di dalam view. Terus saya bikin logiknya, if else-nya, gitu ya. Kemudian repetition-nya, gitu ya, perulangannya, gitu ya, pakai dual, gitu ya, dan sebagainya, itu dikontrol. Terus saat masuk ke dalam database, saya tinggal ngoprek-ngoprek model. Nah, model terpisah itulah yang lebih nyaman, yang lebih mudah kita kelola pengamanannya. Gitu. Jadi dia kalau kena menyerang satu file, gitu ya, satu file, dia nggak akan bisa menyerang, atau mungkin kita bisa batasi, nggak akan bisa masuk ke file yang lain, gitu ya. Dia nyerang model, mungkin dia nggak akan bisa masuk ke kontrol ataupun ke view, gitu ya. Nah, yang sekarang itu muncullah konsep microservice. Nih, yang mungkin Bapak sekalian pernah dengar atau pernah searching di internet bahwa microservice ini betul-betul membagi service-service, gitu ya, yang ada di aplikasi tersebut. Gitu. Makanya namanya microservice. Servisnya dibuat mikro, kecil-kecil, gitu ya. Nanti dibagi-bagi. Nah, jadi seperti ini. UI-nya, ini kita sebut sebagai view-nya. Nah, nanti dipisah ke microservice yang lain. Nah, ini kita sebut sebagai controllernya. Gitu, controllernya. Nanti masing-masing bisa saja memiliki database yang lain, memiliki table yang lain. Nah, ke bawah. Nah, makanya kode yang simple, gitu ya. Kode yang simple maksudnya kalau dulu konsep natif PHP yang awal sekali itu adalah menyatukan semuanya jadi satu. Nah, itu lebih berbahaya, gitu ya. Lebih riskan kena serangan. Nah, yang sekarang itu terpisah menjadi MVC. Ada juga konsep microservice. Nah, ini habits yang keempat. Gitu ya. Habits yang kelima. Peer review is critical to security. Nah, jadi untuk security di bidang web, gitu ya, kita sangat membutuhkan konsep peer review, gitu. Jadi kita membuat satu sistem, gitu ya. Saya sebagai programmer A, gitu ya. Kalau sudah selesai, itu harus di testing, harus diuji cobakan oleh programmer yang lain, gitu ya. Peer review. Gitu. Jadi kalau di Agile itu ada disebut peer programming, gitu. Jadi ada yang senior kemudian mendampingi yang junior. Nah, ini di web
application security itu ada konsep peer review. Gitu ya. Makanya kalau di 50 hukum software engineering, nah yang sempat disampaikan oleh Pak Romi juga di kelas 1H bahwa jangan menguji kode yang kita buat sendiri. Nah, gitu ya. Jadi jangan menguji kode yang kita buat sendiri. Karena apa? Karena kita akan lebih lemah lembut terhadap kode kita. Gitu ya. Ini kayaknya bukan bug, ini tetap aman. Nah, makanya kita idealnya melakukan peer review. Gitu. Jadi saya yang ngoding, nanti yang menguji cobakan Mas Badar. Mas Badar yang coding, yang uji coba saya. Minimal seperti itu. Gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau punya bagian software testing sendiri. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan testing tadi, gitu ya, testing tadi. Dan Bapak-Ibu sekalian, gitu ya, yang baru masuk atau mulai masuk ke dalam bidang software engineering, software testing itu, gitu ya, software testing itu punya filosofi. Filosofinya adalah kita kalau pengen testing itu jangan berharap no errors. No errors. Kali ini saya kutip dari bukunya Alan Dennis. Jadi kita jangan berharap pas testing kita tuh ngejar jangan sampai ada error sama sekali, no errors. Nah, ini mendukung yang habits pertama ya, no errors. Nah, filosofi dari testing itu adalah kita deteksi, kita detect as many errors as possible. Jadi sebanyak-banyaknya error yang kemungkinan besar akan muncul. Jadi itu filosofinya. Bukan kita semangat ngetesting gitu ya, semangat ngetesting dengan filosofi adalah ini sistem harus jangan ada errornya, jangan gitu ya. Tapi usahakan kita cari error yang possible muncul gitu ya di dekat kita gitu ya. Oh, saya sedang menguji sistem pendaftaran. Oh ya udah, di sistem itu kita cek gitu ya, kira-kira saya lakukan beberapa kali, adakah anomali di bagian mana, atau ada error di mana, atau security-nya ada yang tidak baik dan sebagainya. Nah, itu testing filosofi. Gitu. Dan alangkah lebih baiknya adalah kita kalau mau ngetesting itu jangan main testing. Gitu. Jadi biasanya kalau di kami itu diwajibkan gitu ya, diharuskan oleh Direktorat Software itu untuk membuat testing plan. Gitu ya. Jangan sekali-sekali langsung main testing. Ini nanti akan seperti domino, efeknya domino ke belakang gitu. Jadi kalau orangnya yang ngetes sakit gitu ya dan butuh meeting saat itu juga nggak ada dokumentasi sama sekali. Gitu. Ini sudah dites atau belum? Alur tesnya seperti apa gitu ya. Makanya harus sistematis gitu ya. Dan juga dokumentasinya terstruktur. Nah, ini adalah filosofi dari testing, gitu, software testing. Dan ada 4, gitu ya, ada 4 untuk kita fase testing di dalam aplikasi berbasis web. Pertama, unit testing. Unit testing. Jadi ini hanya mengetes satu modul di aplikasi kita. Jadi satu modul diaplikasikan. Contoh, saya punya aplikasi Binmas Online System tadi yang saya ceritakan di depan. Ada 2 modul besar, ada modul satuan pengamanan, Satpam, itu yang pakai Satpam, gitu ya. Buat laporan sehari-hari, buat pelatihan, gitu ya, pelatihan untuk mendapatkan ijazah Satpam dan sebagainya gitu ya. Ada juga modul Badan Usaha Jasa Pengamanan. Ini adalah perusahaan yang punya satpam-satpam itu. Nah, ini 2 modul ini saling berinteraksi. Nah, saya bikin sebuah fitur pendaftaran satpam. Nah, saya testing fitur pendaftaran satpam itu. Hanya itu disebut unit testing. Nah, sudah beres, sudah clear, saya naik step ke integration testing. Satpamnya saya daftarkan, tadi berhasil gitu ya. Saya harus cek di BUJP-nya, badan usahanya. Satpamnya masuk nggak ke sana? Nah, gitu ya. Kalau masuk berarti selesai, berarti solve untuk integration testing. Nah, integration testing ini adalah mengetes atau menguji coba interaksi antar modul. Jadi kita daftar satpam hanya di modul satpam, gitu ya. Oke, clear, unit testing lolos. Nah, kita next step ke integration testing, gitu ya. Oh, saat kita daftar satpam itu berhasil muncul di daftar satpam miliknya BUJP. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tes keseluruhan BOS.
gitu ya, keseluruhan sistem BINMAS online system tadi. Ini namanya system testing, gitu ya. Jangan sampai misalnya kita menambahkan library tadi di pendaftaran Satpam, jangan sampai library itu berdampak ke fitur yang lain. Nah, gitu ya, fitur-fitur yang sama sekali nggak ada kaitannya, malah jadi error. Entah tampilannya jadi bentrok antar library atau antar template. Nah, itu sistem testing. Lolos semua, kita lemparkan ke acceptance testing, ke UAT. Nah, ini sudah kita kasih ke customer. Jadi kalau yang mengembangkan brand dev, saya kasihkan ke pihak Polri. Mereka yang akan mengetes. Gitu ya. Nah biasanya UAT, user acceptance testing. Ada versi alpha, ada versi beta biasanya. Gitu ya. Alpha itu pakai data dummy, gitu ya. Data masih belum real. Nah kalau yang beta biasanya sudah pakai data production, sudah bukan pakai data dummy lagi. Gitu. Kalau kita grafik, biasanya gitu ya, kena errornya itu di integration testing. Gitu ya. Error discover-nya, rates-nya tinggi. Gitu. Jadi kita ngetes Satpam, pendaftaran Satpam, berhasil. Kita simpan, berhasil simpan, tapi nggak muncul di modul BUJP. Wah, berarti error di sana. Integration testing error. Nah, tapi biasanya setelah kita perbaiki, itu nanti akan menurun. Gitu, yang menurun sampai nanti acceptance testing yang versi beta. Nah, inilah menguatkan habits yang kelima ya, dan habits yang kelima bahwa peer review is critical to application web security. Itu sangat kritis gitu. Jadi kita harus lakukan peer review, jangan kita mengecek codingan kita sendiri. Itu adalah habits yang kelima. Nah, tadi kalau katanya Chef Juna itu adalah appetizer, pembukanya. Nah, ini adalah main course-nya. Nih, kita nanti akan saya sampaikan 5 tren serangan ini gitu ya di main course ini. Jadi tadi kita diskusi apa itu computer security dan juga habits-nya. Nah, sekarang trennya. Yang pertama, vulnerable component. Nah, jadi serangan yang pertama gitu ya, itu berasal trennya gitu ya dari form, dari form. Jadi kita pasti kalau bikin aplikasi berbasis web itu pasti mainannya form, gitu ya. Paling pertama form login, gitu ya. Ada username, ada password, gitu ya. Kalau yang biasanya basisnya laporan, pasti ada form, entah itu checkbox, entah itu radio button, entah itu listing. Nah makanya disinilah yang paling sering, gitu ya, kena serangan berbasis web dari form ini. Gitu ya. Ada yang konsepnya tipenya nggak sesuai. Nah, ini awal mulanya biasanya. Kita nggak mencoba membuat regulasi atau aturan untuk form itu, tipenya harus string, tipenya harus integer. Nah, nggak kita set. Length-nya, panjang ukuran karakter yang bisa masuk juga nggak kita batasi. Bebas sakarepmu dhewe. Nah, itu ya. Itu penyebab yang kedua. Atau yang ketiga, bisa kemasukan yang dinamakan escape sequence atau meta karakter. Nah, yang paling sering adalah yang pakai poin ketiga, meta karakter. Karena ini nanti akan connect dengan SQL injection. Jadi dengan serangan tren yang kedua, SQL injection. Nah, makanya saya taruh di nomor 1 karena ini jadi gerbang pintu masuknya, gitu ya. Jadi dari form-form yang sering kita buat ini. Nah, yang pertama, kesalahan atau kita keliru memasukkan tipe datanya, gitu ya. Jadi kita nggak set, kalau di database-nya kita set, gitu ya, bahwa kolom ini, kolom nama itu kita boleh kita set dia misalnya varchar. Atau kalau di Polri itu ada satu data namanya nomor register pokok NRP, itu harus integer. Nah, harus integer. Gitu ya. Nah, kalau kita masukin salah, kita masukin huruf misalnya, nah itu biasanya dampaknya bisa kemana-mana. Nah, contohnya adalah kita masukkan tadi ya tipe string ke form number. Nah, ini biasanya jadi awal mula. Atau yang selanjutnya sangat sering adalah kita menginputkan format tanggal ke format timestamp. Nah, yang Bapak sekalian belum pernah lihat lah, nanti saya jelaskan di belakang.
Yang ketiga adalah kita masukkan gambar gitu ya pada kolom file yang sebenarnya itu bukan untuk gambar. Gitu ya. Contohnya saat kita upload file rekap Excel, harusnya Excel, jangan JPG gitu ya. Tapi ternyata itu boleh JPG gitu. Jadi akhirnya dia bobo. Jadi saya sempat dapat cerita bahwa awal mula biasanya dari upload seperti itu. Jadi nggak kita batasi, di formnya bilang bahwa hanya boleh menerima gambar, gitu ya. Tapi si hacker itu dia bisa memasukkan file PHP, dong, gitu ya, .php. Nah nanti PHP itu di running, langsung bisa menyebabkan error, menyebabkan serangan. Nah itu dari input wrong type ini, gitu ya. Nah yang disebut timestamp misalnya ini ada salah satu contoh di kami yang kami kembangkan di tahun 2021 kemarin dari BMKG, gitu ya. Dari BMKG mereka sedang buat namanya portal integrasi jaringan data petir. Jadi mereka ingin memonitor secara dashboard kira-kira petir itu terjadi di mana saja, gitu ya. Nah di sini alat mereka, alat penangkap petir mereka itu bertipe timestamp seperti ini. Nah, bertipe timestamp. Gitu. Jadi ini nanti akan bisa dikonversi, gitu ya. Pakainya function epoch, nanti jadilah seperti di kanan. Nah, terkadang sumber masalahnya, gitu ya, adalah datetime malah dimasukkan isian timestamp yang di sebelahnya. Atau kebalikannya, harusnya masukinnya timestamp, tapi malah masukin format yang datetime. Seperti ini. Nah, itu konsep kesalahan yang selanjutnya. Jadi kita memasukkan timestamp di datetime ataupun sebaliknya. Memasukkan meta karakter. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sumber awal mula yang nanti bisa merembet kemana-mana. Bisa merembet ke SQL injection, bisa merembet ke server-side request for query, dan sebagainya. Berawal dari meta karakter. Meta karakter itu apa sih, Mas Karno? Meta karakter itu yang saya kasih warna hijau ini. Nah, ini ya, ini meta karakter namanya. Jadi karakter-karakter selain huruf dan bilangan dan angka. Nah, itu disebut meta karakter. Nah, tapi hacker-hacker biasanya itu menggunakan sangat sering 4 ini. Single quote, double quote, semikolon, sama slash. Gitu. Jadi petik 1, petik 2, titik koma, dan juga slash. Inilah yang sangat sering dipakai oleh hacker. Gitu. Selain pilihannya ada di atas. Gitu. Nah, ini sangat berbahaya kalau kita nggak antisipasi, gitu ya. Nah, inilah jadi konsep yang serangan pertama, yaitu vulnerability components. Gitu ya. Nah, cara melindunginya gimana? Kita bisa pakai konsep quoting. Nih, kita bisa pakai konsep quoting. Karena biasanya servernya kan Linux, gitu ya. Linux dan PHP biasanya berkorelasi pakai perintah scriptingnya, perintah CLI-nya. Nah, itulah yang menyebabkan nanti dari sisi Linux-nya akan menjalankan perintah ancaman atau perintah hackers dari si .php-nya itu. Nah, gitu ya. Makanya kita amankan pakai konsep quoting, gitu ya. Dikasih petik, gitu ya. Dikasih petik untuk melindungi meta karakter itu. Jadi kita buat dia itu interpretasinya bukan sebuah perintah yang berbahaya, bukan. Tapi kita interpretasikan dia itu hanya sebagai simbol biasa. Nah, gitu ya. Quoting itu ada 3. Bisa pakai backslash, petik tunggal, atau petik ganda. Gitu ya. Misalnya kita pengen melakukan quoting terhadap petik 1 di sini. Nah, gitu ya. Kita kasih quoting pakai petik ganda atau pakai backslash. Gitu. Jadi kalau di Linux itu pasti akan berbeda. Gitu, akan berbeda. Contoh, kita ingin menjalankan echo ini ya. Echo don't miss it, gitu ya. Tapi dannya ini ada petik 1 di atasnya. Tapi pas kita jalankan, dia malah ngenter ke bawah dan minta perintah-perintah tambahan. Nah, gitu ya. Ini adalah konsep
quoting-nya belum diterapkan. Nah, gimana cara menerapkan quoting? Itu di bawah. Kita kasih backslash. Kita kasih backslash. Biar apa? Biar dan slash gitu ya. Kita melindungi atau kita mengquoting single quote tadi. Jadinya adalah dan miss it. Ini adalah yang kita harapkan. Gitu. Jadi karena quoting itu melindungi meta karakter supaya bisa dibaca hanya sebagai simbol biasa, bukan sebagai perintah seperti ini. Gitu ya. Nah, itu quoting. Ada 3. Bisa pakai petik 1, petik 2, atau backslash. Nah, gimana caranya kita mengantisipasi vulnerability components tadi? Nah, itu ada beberapa strategi ya, Yang pertama, kita matikan fitur global variables kalau kita menggunakan PHP. Yang kedua, kita declare variables-nya apa gitu ya yang ingin kita gunakan. Yang ketiga, kita hanya izinkan inputan yang memang boleh diinputkan gitu ya. Yang keempat, kita harus cek tipe data, panjang inputannya harus berapa, dan juga format ekstensinya. Apakah boleh Excel atau boleh gambar atau hanya boleh PDF. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kita sanitizing, kita bersihkan untuk data-data yang betul-betul real miliknya sistem itu, baik yang dari other system gitu ya, ataupun yang memang berada di sistem tersebut. Jadi kalau kayak di WordPress, kita harus cek WP adminnya, WP optionnya, gitu ya, WP customernya dan sebagainya. Nah, gitu ya. Ini cara untuk mengantisipasi vulnerabilities konten. Nah, gitu ya. Jadi itu konsepnya. Nah, yang pertama, gimana caranya untuk men-turning off gitu ya, atau mungkin mematikan global variable. Global variable itu apa sih? Global variables adalah untuk nama atribut gitu ya. Nama atribut di form itu, objek form itu akan menjadi nama variabel. Itu namanya global variable. Nah, itu dulu PHP membuat sistem itu, gitu ya. Membuat sistem itu. Nah, itu nanti akan menjadi variabelnya, gitu ya. Variabelnya. Jadi username itu nanti akan menjadi variabel username juga secara otomatis tanpa kita harus bikin variabel username. Jadi kita bikin form login di atas ini untuk username-nya kita masukkan, gitu ya. Nah, nanti akan membuatkan otomatis variabel username. Nah, variabel username itu global variables. Nah, ini berbahaya kan, karena kalau hacker sudah tahu gitu ya, misalnya di inspect element, Ctrl+Shift+I di Google Chrome, kita punya variabel user underscore name, udah dia akan bikin query SQL injection, dia akan nyerang ke situs kita, gitu ya. Makanya ini sangat berbahaya, gitu. Makanya ada plus, ada minusnya, gitu ya. Ada plus, ada cons-nya untuk penerapan global variables ini. Nah, tapi lebih banyak minusnya. Nah, makanya nanti bisa kita nonaktifkan di PHP ini, gitu ya, atau mungkin kalau di real aplikasi web itu di HT access. Nah, kita kasih perintah PHP flag register global 0. Nah, gitu ya. Jadi jangan 1 tapi 0 untuk mematikan. Gitu, karena ini berbahaya. Kita bikin password. Password kan pasti biasanya nama elemen di formnya kan password. Nah, otomatis nanti di sana di PHP-nya sudah jadi variabel password. Nah, gitu ya. Itu konsep register global atau global variabel di PHP. Nah, ini kalau misalnya di PHP ini gitu ya, itu nanti mematikannya ada perintah register globals. Nah, kita off-kan. Kita matikan. Gitu ya. Nah, di modul settingnya kita matikan. Yang kedua, itu kita declare variabelnya, Jadi kita mengeset kira-kira di sistem kita ada variabel apa saja, gitu ya. Walaupun sebenarnya ini enggak ada yang wajib, ada yang mandatori, ada yang opsional. Seperti PHP itu opsional. Boleh dikasih duluan, boleh enggak. Nah, cuma idealnya ini kita kasih duluan biar kita tahu variabel apa saja yang ada di sistem kita. Nah, jadi kita declare variabelnya. Nah, jadi kita set misalnya
default awalnya itu variabel admin itu false. Dia boolean gitu ya. Kita set dia sebagai isinya itu false. Nah, nanti tinggal kalau dia admin berarti kita belokkan jadi true. Tapi jangan dikosongi gitu ya. Jadi jangan dikosongi. Jadi di sini konsepnya adalah kita false. Nah, awalnya adalah inisiasi awalnya adalah false, nanti kita tinggal ubah jadi true dan sebagainya. Nah, untuk variabel yang valid di PHP karena PHP salah satu bahasa pemrograman yang masih besar digunakan, sering digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis web, termasuk CMS seperti WordPress itu juga masih backend-nya pakai PHP dan sebagainya. Nah, yang valid itu adalah yang atas. Gitu. Jadi variabel PHP itu nggak boleh depannya angka, gitu ya. Terus ada spasinya, sama dikasih strip. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus dikasih underscore, gitu ya. Jadi kalau mau ada dua kata disambungkan pakai underscore, nama, underscore, depan dan terus. Gitu ya. Nah, biasanya ini satu perintah yang sering dipakai oleh programmer, gitu ya, untuk memperbaiki atau untuk mengelok gitu ya, kira-kira variabel ini harus dimasukkan tipe datanya apa nanti di formnya, itu pakai perintah vardam gitu ya. Oke, kita pengen lihat kira-kira yang variabel ini, variabel var gitu ya, dia itu tipe datanya apa? Oh, kita vardam, var underscore dam variabel var gitu ya, nanti keluar integer 12 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita nanti tinggal bikin di formnya tipe datanya itu harus integer gitu ya, nggak boleh yang lain. Nah, gitu. Nanti pakai konsep vardam untuk melihat variabelnya. Tips yang ketiga, gitu ya, untuk menangani vulnerabilities komponen. Kita set, gitu ya, kita izinkan hanya inputan yang dibolehkan. Contoh, kita bikin array, gitu ya, kita bikin array bahwa inputan yang boleh itu hanya 3, gitu ya, hanya 3. Model mobilnya, car model, tahunnya, year, dan juga body style-nya. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk inputan yang boleh dimasukkan ke dalam aplikasi kita. Nah, nanti tinggal kita kunci bahwa yang boleh dimasukkan itu hanya variabel array expected. Selain itu nggak boleh. Nah, ini salah satu cara untuk kita mengunci bahwa jangan sampai ada variabel lain yang masuk, gitu ya. Kemudian tipe data yang lain yang masuk. Nah, kita kunci pakai model array seperti itu. Gitu ya. Atau di model yang lain, gitu ya. Kita coba set gitu ya. Kalau misalnya ada tambahan dia sebagai admin, kita tambahkan expected-nya sebagai profit di bawah. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, kita cek inputan tipenya itu apakah dia string, apakah dia numbers, apakah dia boolean. Kita betul-betul cek tipe data, kemudian panjang karakternya, dan juga formatnya. Gitu ya. Jadi di sini kita kalau pengen validasi string, itu bisa pakai perintah isString. Nah, isString. Nah, jadi di sini di konsep isString itu nanti kita akan cek dia betul-betul apakah string atau bukan. Nah, nanti dia balikannya boolean, true atau false. Gitu ya. Kalau true boleh lanjut lagi gitu ya. Kalau false ya stop dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini contohnya saya masukkan variabel nama isinya Anggita gitu ya. Kemudian saya keluarkan gitu ya. Saya keluarkan dia ini betul-betul string atau bukan. Kalau kita menjalankan kode ini, analisis hasilnya adalah dia true karena dia isinya Anggita. Gitu ya, isinya Anggita. Nah, seperti ini. Jadi kita buat dia isString gitu ya. Benar-benar ini harus yang dimasukkan ke dalam tabel kita, ke dalam database kita itu harus string karena di sana pun string gitu ya. Kita cek dulu isString apakah betul Anggita. Kalau iya, berarti menampilkan namanya. Gitu ya. Kalau misalnya bukan string, muncul periksa kembali. Nah, ini salah satu konsep untuk mengecek gitu ya, mengecek inputannya dia string atau bukan.
Nah, atau kita bisa tambahkan gitu ya dengan fungsi iset. Nah, iset. Jadi iset ini akan menghasilkan nilai true jika variabel telah didefinisikan. Kalau belum dibuat, dia nanti akan membalikan false. Jadi kita harus buat dulu si variabelnya apa untuk bisa kita cek dia itu betul-betul sudah ada atau belum variabelnya, dan juga kosong atau tidak, seperti ini. Nah, jadi ini untuk memastikan bahwa variabel itu sudah benar-benar ada di awal, dan juga untuk kita cek bahwa isiannya itu kosong atau masih ada. Nah, gitu ya. Kalau kosong ya nggak boleh masuk. Gitu, dia hanya form kosong, dia enter, gitu ya, itu nggak boleh masuk. Nah, jadi di sini kita kasih tanda seru sama dengan 0. Nah, itu konsepnya. Yang kedua, tadi sudah is string, sekarang kita cek tipe number. Nah, kalau mau ngecek number, itu ada dua versi, kan? Bisa kita pakai is_int, nah gitu ya, atau bisa juga pakai is_float. Nah, dua itu ya. Jadi kita bisa pakai kalau bilangannya bulat itu is integer, kalau bilangannya itu pecahan itu is_float. Nah, jadi kalau misalnya pecahan atau koma gitu ya, itu pakainya is float. Gitu. Jadi makanya di sini apakah kita masukkan tahun gitu ya? Kita masukkan tahun. Tahun itu kan harus angka gitu ya. 2004, 2022. Kalau dia masukinnya Karno, wah berarti dia invalid. Dia bukan bilangan. Dia bukan tahun. Nah, salah satunya pakai perintah is_int. Yang bulat, yang pecahan pakai is_float. Gitu ya. Nah, kalau kita pengen kebalikannya, dan kebalikannya, kalau tadi kan ngecek kira-kira yang dimasukkan ini benar-benar integer atau bukan. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi get type untuk dapat tipe datanya. Gitu. Cuma ini jarang digunakan karena dia harus kita set dulu tipe datanya apa. Mending langsung pakai is_int untuk ngecek ini betul-betul integer atau bukan. Gitu ya. Nah, nanti kalau get type biasanya mappingannya set type gitu ya. Kita mappingkan antara value ini dengan tipe datanya. Gitu. Oh, kita pengen set bahwa my value, nah misalnya di sini 123,45, kita paksa dia, kita set type, kalau set type memaksa dia untuk masuk ke jadi integer. Kalau kita print, dia akan keluar hanya bilangan 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Jadi komanya hilang, gitu ya. Bukan dibulatkan, tapi hilang. Karena kita paksa dia menjadi bilangan bulat 1, 2, 3. Gitu ya. Yang selanjutnya, boolean. Nah, boolean. Jadi boolean itu false dan true ya, dan balikannya hanya 2, benar atau salah, gitu ya, true atau false. Nah, ini pakai perintah is_bool. Nah, is_bool. Gitu ya. Kita cek dia ini boolean atau bukan, gitu ya. Kita pakai is_bool. Kalau tadi yang string is string, yang bilangan ada is integer ataupun is float, yang ini bisa pakai is_bool, gitu ya. Boolean. Nah, jadi kalau kita coba running seperti ini, kan, misalnya kita ingin bikin satu function, gitu ya. Satu function untuk ngecek tipe data apa yang ada di sistem kita. Nah, jadi kita jabarkan semuanya, gitu ya. Saat di sini kita jalankan, gitu ya. Saat di sini kita jalankan, kita cek nilai. Contoh yang 45, nah kita cek nilai, itu nanti akan keluar dia adalah angka. Nih, karena dia akan masuk ke sini. Dong, gitu ya. Ini angka. Gitu ya. Misalnya yang kedua, kita cek nilai halo. Nah, gitu ya. Kita cek halo, nanti dia akan keluar yang string. Nih, yang string. Ini string. Gitu ya. Kita cek bahwa variabel dash, gitu ya. Variabel dash kita keluarkan ini string. Gitu ya. Dari variabel di sini kita bikin function dari nilainya apa? Nilainya masuk ke sini, gitu ya. Dan dia adalah 0. Dia membalikan true-nya adalah halo, jadinya string. Gitu ya. Yang selanjutnya, length.
Nah, length kita cek kira-kira panjang karakternya sudah sesuai atau belum, gitu ya. Kalau tahun itu 4 karakter. Nah, jadi kita pakai perintah strlen. Nah, strlen tahunnya berapa panjangnya, kalau bukan 4 berarti nggak boleh masuk. Nah, pakai fungsi strlen. Di sini. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara false gitu ya, kemudian empty dan juga null. Nah, jadi kita bisa cek ya, misalnya kita tes gitu ya, apakah string var, ini var-nya ini apakah dia termasuk string di sini. Nah, di sini kalau kita masukkan kata-kata something, ya dia true, balikannya true. Kalau dia isinya 1, 2, 3, 4, 5, jawabannya false. Gitu, jawabannya false. Karena itu adalah angka, gitu. Itu adalah bilangan. Nah, tapi kalau kita isinya 0, gitu ya. 0 misalnya, ya udah kosong aja. Itu nanti dia akan membalikan nilai true. Dia termasuk string, tapi string yang 0, yang kosong. Gitu ya. Nah, ini salah satu perbedaannya. Gitu, salah satu perbedaannya. Nah, selanjutnya terkait dengan atribut pattern, jadi dalam form itu kita bisa buatkan regular expression, gitu ya, regular expression untuk kita buat mengatur, buat mengeset bahwa oh form ini nggak boleh dimasukkan apa, gitu ya, atau kita kasih regulasi, kita kasih rules-nya apa, gitu ya, di dalam form itu. Namanya atribut pattern. Nah, contoh. Saya bikin form dengan dia namanya username ini. Nah, saya kasih pattern. Nih, saya kasih patternnya adalah ini. Gitu ya. A strip Z 1,15 gitu ya. Artinya adalah username-nya hanya boleh huruf kecil semua. Kalau dia masukin huruf besar gitu ya, dong langsung dilarang gitu ya, langsung nggak boleh masuk. Yang kedua, tidak ada huruf besar. Gitu ya. Dia betul-betul hanya huruf kecil. Angka dan karakter khusus tidak diperbolehkan. Karena kita kunci dia A sampai Z. Di sini. Panjang username-nya itu 15 karakter. Dari mana Mas Karno? Dari nomor 1 sampai nomor 15. Gitu ya, 1 sampai 15. Gitu. Nah, di sini tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, misalnya kita masukkan John 1 gitu ya. Ada angka satunya. Gitu. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Gitu ya. Bahkan ini akan muncul sebelum kita klik simpan, atau biasanya kalau di login ya klik login. Gitu ya, dia akan keluar. Nah, ini salah satu perbantuan juga barusan untuk pembuatan form gitu ya. Kita kasih perintah pattern. Di sini kelihatan. Gitu ya. Contoh yang lain. Nih, contoh yang lain. Saya bikin password ya, saya bikin password dengan kondisi itu paling minimal adalah 8 karakter. Gitu ya, nggak boleh kurang dari 8 karakter. Gitu ya. Mas harus 8 atau lebih karakter. Nah, kita bisa pakai pattern seperti ini. Gitu ya, pattern seperti ini. Nah, jadi nanti saat kita masukkan password, kemudian kok dia itu lebih atau kurang dari 8 karakter, dia nanti akan error. Gitu ya, ini konsepnya. Nah, selanjutnya, misalnya kita membuat tambahan ya. Tadi sudah 8 karakter, gitu ya. Kemudian salah satu harus bilangan, gitu ya. Dan juga harus ada huruf besar dan huruf kecilnya. Nah, kita pakai pattern seperti ini. Gitu. Jadi yang boleh diinputkan, gitu ya. Yang boleh diinputkan konsepnya seperti ini. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada bilangannya. Gitu ya. Itu yang diterima oleh si form itu. Nah, ini konsep atribut pattern. Gitu ya. Atau kita pengen memasukkan web, bosan. Gitu ya, web. Jadi kalau kita ingin memasukkan alamat web,
itu kan depannya harus pakai HTTP atau HTTPS. Nah, kita bisa pakai pattern, konsepnya seperti ini. HTTPS tanda tanya titik 2 double slash gitu ya. Bla bla bla. Nah, tapi kalau kita hanya memasukkan Karno, wah itu nanti akan error kan. Gitu ya. Dia terdeteksi bukan URL ataupun bukan situs website gitu ya. Karena kita pengennya tuh situs website gitu ya, bukan hanya nama biasa dan sebagainya. Nah, ini konsep pattern untuk membantu kita mencegah vulnerabilities komponen tadi. Nah, kita masuk yang kedua, SQL injection. SQL injection. Nah, jadi terkait dengan tren yang kedua, SQL injection ini yang serangan yang sering terjadi, apalagi di aplikasi berbasis web. Dia konsepnya menggunakan perintah SQL yang diubah, gitu ya, yang diubah. Jadi dia berniat jahat dan juga nanti pakai perantara perintah SQL. Nah, pakainya SQL injection. Gunanya buat nyerang database, dapat username, password, gitu ya. Kemudian bahkan dia bisa men-shutdown database. Gitu ya. Nah, ini beberapa dampak gitu kan. Jadi dari SQL injection ini sempat geger di 2012 karena banyak perusahaan-perusahaan besar gitu ya yang kena dampak SQL injection gitu ya. Jadi di sini kehilangan data gitu ya, baik itu LinkedIn, Yahoo, Adobe, Nvidia dan sebagainya. Nah, itu kehilangan banyak data dari dampak SQL injection. Nah, cara kerjanya. Nih, cara kerjanya Dan. Cara kerjanya. Sebenarnya sederhana. Nah, saya coba terapkan sederhana. Jadi kita punya query. Biasanya kalau PHP pakainya perintah MySQL query. Kita pengen update nama lengkap user. Nah, ini query update nama lengkap user. Query-nya seperti ini. Update user, kita set nama lengkapnya siapa, where user ID-nya apa. Gitu ya. Nah, itu konsep kita mengupdate nama lengkap. Nah, biasanya kan kita ngupdate-nya seperti ini. Set nama lengkap kita masukkan, kita ketik di formnya Karno Nur Cahyo dalam textbox-nya. Gitu ya, dalam textbook-nya. Itu Karno Nur Cahyo gitu ya. Nah, di sana itu kita kalau pengen pakai SQL injection itu nanti kita bisa menghack dengan konsep seperti ini. Oh, saya masukkannya Karno N Cahyo kasih petik 1 kan. Kasih petik 1, koma username sama dengan petik 1 lagi hacking. Enter dong gitu ya. Jadi dia akan mengubah username-nya sekalian menjadi hacking. Nih, jadi dia bukan hanya mengubah nama lengkap, tapi dia juga mengupdate hacking. Nah, karena apa? Namanya SQL injection. Jadi dia menginjek gitu ya, menginjek query yang jahat, query yang berbahaya ke dalam query yang benar. Gitu ya. Jadi yang harusnya dia dimasukkan Karno Nur Cahyo seperti ini. Nah, tapi dia mengubah sekalian, memasukkan username sama dengan petik hacking, gitu ya. Ini kalau dijabarkan, gitu ya, itu nanti akan menjadi username barunya adalah hacking. Padahal username saya misalnya Karno 13, gitu. Jadi berubah jadi hacking. Nah, contoh lagi. Kita serang pada bagian pencarian nama murid, gitu ya, atau nama mahasiswa, gitu. Jadi kita cari pakai perintah select ya. Kita pengen cari nama murid dengan nama Karno Nur Cahyo. Ini query-nya. Yang saya highlight warna merah. Nah, nanti di sana di query itu saya bukan memasukkan nama Karno Nur Cahyo, bukan. Tapi saya sebagai seorang hacker, saya memasukkan perintah ini gitu ya, atau ini. Nah, sekali lagi, meta karakter itu sangat berbahaya gitu ya, karena di sini ada single quote, ada juga semikolon.
Nah, ini sangat berbahaya, gitu ya. Jadi di petik 1, gitu ya, Budi, gitu ya, di ujung ada semikolonnya. Ini akan diinjek, akan masuk menjadi seperti ini misalnya, gitu ya. Yang pertama dulu, yang atas akan menjadi gabungan SQL karena ada injeksinya, ada injectionnya, yang warna merah. Nih, jadi kita masukkan, kita ketik dalam formnya, petik 1 Ariel, petik 1 OR 1 sama dengan 1. Nah, dong, kita enter, maka mereka akan dapat semua data kita. Yang kedua, bisa mengupdate gitu ya, seluruh data kita gitu ya, menjadi nama lengkapnya Jakarta. Yang nomor 3 lebih berbahaya kan, bahkan bisa menghapus gitu ya, menghapus data kita. Nah, yang ke bawah itu bisa double atau multiple query, bisa dapat data, kemudian dia akan menghapus atau mendrop tabelnya. Nah, ini SQL injection. Jadi konsep dari injection itu adalah query-nya disisipkan masuk ke dalam query yang benar. Nah, itu namanya SQL injection. Gitu ya. Cara mencegahnya. Nah, cara mencegahnya tadi. Yang pertama kita cek ya tipe data sama panjang value-nya, jangan sampai terlalu panjang seperti tadi. Gitu ya. Ini kan sangat-sangat panjang, gitu ya. Nah, misalnya dia nggak akan jarang gitu ya nama sepanjang itu. Nah, jadi kita harus pastikan panjang karakternya jangan melampaui batas. Kemudian harus dicek gitu ya, inputan semikolon atau kolon, komanya. Ini termasuk meta karakter. Kita pakai perintah str post gitu ya, str post. Untuk mengubah dia, kita cek dia hanya sebagai inputan biasa. Nah, nanti misalnya akan menjadi Karno Nur Cahyo titik koma. Nah, itu pakai perintah yang di bawah. Benar-benar titik koma, bukan perintah query. Gitu ya. Nah, itu nanti akan pakai real escape string, MySQL atau mungkin MySQL real escape string. Gitu ya. Jadi PHP 7 ke atas itu sudah pakai MySQL real escape string. Nah, selain itu, Gusan, kita bisa pakai prepare statement. Nah, ini keluar di pretest ya kan, prepare statement. Jadi konsepnya adalah kita pisah-pisahkan query-query tersebut, Gusan. Gitu ya. Jadi yang awalnya satu kesatuan query kita pisahkan menjadi beberapa bagian biar lebih secure, biar lebih aman. Gitu ya. Nah, di sini pakai prepare statement itu akan dibagi menjadi 3. Ini akan menjadi 3. Ada proses prepare, ada proses bin, ada proses execute. Jadi ada 3. Yang pertama, kita siapkan query dasarnya, tapi belum ada datanya. Nih, kita siapkan query dasarnya, tapi belum ada datanya, itu prepare. Itu prepare. Kita kirimkan data, tadi ya, kita kan masukkan data, update-nya namanya Karno Nur Cahyo, gitu ya. Atau mungkin kita update password, jadinya password rahasiaku bla bla bla. Nah, itu kita kirimkan ke query dasar itu. Query dasar yang ada di prepare. Itu namanya bin. Nah, ada query dasar, ada datanya, kita gabungkan, kita running. Itu adalah execute. Nah, nanti simbol data itu biasanya diganti dengan tanda tanya seperti ini. Nah, gitu ya. Itu konsep prepare statement. Jadi dibagi 3. Prepare, bin, sama execute. Nah, ini pertama prepare, gitu ya. Kita prepare, kita siapkan dulu query dasarnya. Select asterisk atau start from user where nama lengkap siapa. Nih, kita siapkan dulu query dasarnya. Query dasarnya sudah siap, sudah ready. Kita masukkan datanya. Nih, query-nya sudah siap, datanya kita masukkan. Dong, gitu ya. Misal saya masukkan Karno Nur Cahyo seperti ini. Ini datanya. Saya cemplungkan ke variabel nama lengkap. Kita gabungkan ke variabel stmt. Isinya adalah query dasar yang tadi. Nah,
query-nya kita buat, query dasarnya, datanya kita cemplungkan karena Nur Cahyo, dong, kita execute di langkah ketiga. Nah, ini cara yang paling nyaman gitu ya untuk bisa mengantisipasi serangan SQL injection. Gitu ya. Ada prepare, ada bin, ada statement. Nah, ini kalau overall kan, kalau overall kita jadikan satu perintah atau mungkin satu kode gitu ya, satu coding PHP nanti akan seperti ini. Sekali lagi, konsepnya sama. Kita buat dulu, kita prepare dulu di sini query dasarnya. Sudah siap, kita gabungkan dengan datanya yang atas. Kemudian kita execute yang bawah. Nah, itu ada tahap 3. Ada prepare, ada bin, ada statement. Gitu ya. Itu langkah pertama mengantisipasi injection. Langkah yang kedua, kita bisa pakai PHP data object, PDO. Nah, PDO. Jadi ini salah satu extension gitu ya. Ekstensi yang disiapkan oleh PHP untuk mengantisipasi serangan SQL injection tersebut. Nah, tapi konsepnya kita harus mengaktifkan dulu sesuai dengan database yang kita pakai. Nih, contoh kita pakai Oracle. Nih, kita pakai Oracle. Kita bisa aktifkan OCI. Kita pakai Postgre, bisa kita aktifkan PGSQL. Nah, itu yang pertama. Kita aktifkan di php.ini-nya dulu. Kalau pakai PHP data object. Nah, nanti kita harus terapkan gitu ya, variabel untuk konstruktornya. Nih, untuk konstruktornya di PDO-nya ini. Nah, jadi kita set PDO-nya, dia connect ke database mana, kemudian password-nya apa, username-nya apa, username dan password si database tersebut. Barulah kita terapkan. Nah, ini biasanya diterapkan untuk beberapa framework seperti Laravel, seperti CI, gitu ya, untuk lebih secure lagi di proses pemasukan datanya, edit datanya, dan sebagainya. PHP data object, PDO. Atau mau digabung, ada PDO, ada prepare statement, ada escape variables. Nah, ini berkembang lagi. Ini yang update perkembangan terakhir bahwa ternyata bisa digabungkan loh antara PHP data object sama prepare statement yang kita pelajari tadi. Ada prepare, ada bin, ada execute. Nah, jadi bisa kita gabung seperti ini. Jadi yang awalnya datanya kan pakai tanda tanya ya kalau di prepare statement. Kalau yang di sini itu kita ganti pakai simbol titik 2 seperti ini. Nah, jadi di atas gitu ya, kita set dulu. Sebenarnya variabel first name itu sama dengan variabel PDO titik 2 first name. ID sama dengan titik 2 ID. Nah, nanti pas menjalankannya, pas di execute-nya, itu menggunakan perintah yang bawah. Jadi ini digabung gitu ya, antara prepare statement dengan PDO gitu ya, dengan escape variable. Escape variable itu yang ini, titik 2 ID dan titik 2 first name. Nah, itu konsepnya. Jadi yang merah itu PDO, yang biru itu prepare statement-nya, yang hijau adalah escape variables-nya. Nah, ini lebih panjang nanti sebenarnya secara penerapannya, tapi ini yang versi istilahnya pengembangan terupdate gitu ya. Kalau kita pengen mensecurekan atau lebih mengamankan di application berbasis web, gitu, dia lebih aman karena ada escape variables-nya. Atau cara lain, nih cara lain menggunakan untuk mencegah SQL injection bisa menggunakan SP, store procedure. Nah, jadi kita bisa buat SP di dalam database-nya karena sudah betul-betul terpisah antara web dengan database. Nah, itu akan lebih aman lagi. Gitu. Jadi kita alihkan ke sana untuk ngecek kira-kira datanya benar-benar sesuai atau tidak dan sebagainya. Gitu ya. Yang ketiga, server side request for query. Nah, server side
request for query. Jadi Ustaz, kalau di serangan-serangan berbasis web itu dulu sempat ada isu yang namanya cross-site scripting, gitu ya. Tapi singkatannya bukan CSS, karena CSS sudah dipakai buat CSS-nya HTML, tapi XSS. Jadi cross-site scripting. Jadi Ustaz, kalau cross-site scripting itu yang berbahaya adalah webnya, gitu ya. Jadi kita mengakses kayak domain-domain misalnya mBanking BCA dan sebagainya, tapi itu yang berbahaya. Nah, ini cross-site scripting. Kalau cross-site scripting itu buat mencuri cookie, buat menyebarkan malware, gitu ya, atau membajak session itu juga bisa. Nah, hubungannya apa dengan server-side request for query? SSRF ini adalah kebalikannya XSS, gitu ya. Jadi kalau XSS dan cross-site scripting itu mengambil keuntungan dari pengguna melalui web yang dianggap terpercaya. Nih, makanya saya setiap hari baca detik.com, gitu ya. Saya sudah familiar sekali dengan tampilannya, gitu ya. Tiba-tiba domainnya beda, tapi tampilannya sama. Nah, padahal di sana itu banyak jebakan Batman, gitu ya. Banyak malware, banyak beberapa serangan web. Nah, itu cross-site scripting. Nah, server-side request for query itu kebalikannya. Jadi dia mengambil keuntungan, gitu ya, dari seseorang yang mudah percaya, dari pengguna. Jadi bukan dari webnya, tapi dari penggunanya. Saya mudah percaya nih dikirimi email, padahal itu spam, tapi tetap dibuka, tetap diklik. Nah, saya orangnya mudah percaya. Nah, itu SSRF. Dan nanti menyerangnya langsung ke sisi server-side request for query. Nah, jadi seperti ada pengiriman email palsu, gitu ya, dan tautannya ternyata bisa menghapus postingan blog, bisa ngambil username password Instagram kita, gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi memanfaatkan orang yang mudah percaya itu SSRF. Gitu SSRF. Nah, dulu sebelumnya namanya itu cross-site request for query ya, dan tapi sekarang kalau di OWASP itu server-side request for query. Jadi serangannya biasanya based on injeksi file, gitu ya, dari one click attack. Oh, dia menarik nih, bagus nih, dia klik dong, gitu ya. Itu adalah server-side request for query. Jadi nanti langsung masuk ke servernya, langsung menjelajah servernya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Hacker itu kita sebut sebagai perpetrator, gitu ya. Dia menyiapkan linknya, gitu ya. Dia menyiapkan linknya, dia menyiapkan desain pengirimannya, dikirimkanlah dia ke sini, dong, gitu ya, ke website visitor. Nah, orang yang mengakses itu dia klik on the link, masuk ke dalam servernya, gitu ya, masuk ke dalam servernya, dan akhirnya dalam server ini dia bisa diakses akunnya oleh si perpetrator ini, karena dia pakai sessionnya perpetrator, gitu. Jadi seperti dipaksa menggunakan sessionnya, gitu ya, sessionnya dari si perpetrator. Nah, ini salah satu konsep CSRF atau SSRF, gitu ya, cross-site request for query atau server-side request for query. Nah, pencegahannya pertama harus segera logout, gitu ya, dari mungkin Tokopedia atau mungkin internet banking kita, gitu ya. Sudah selesai logout, sudah selesai logout. Itu juga disarankan oleh Bank Indonesia, OJK, gitu ya. Kalau sudah selesai logout, gitu ya. Karena bisa jadi kita buka email di tab sebelah, kita one click attack, dia langsung masuk ke tab yang kita buka tanpa login. Nah, itu juga pernah terjadi. Jadi ini salah satu pencegahan SSRF. Yang kedua, kita pakai metode POST, gitu ya, metode POST untuk menggantikan get pada fungsi nambah, edit, hapus.
Kalau menampilkan masih oke, masih pakai get nggak apa-apa. Tapi kalau menambah, mengedit, menghapus, itu silakan pakai metode post. Dan terakhir, silakan pakai fitur CSRF protection. Nah, jadi CSRF protection ini sudah ada di beberapa framework PHP gitu ya. Laravel sudah ada, CI sudah ada, beberapa programming language lainnya juga ada. Jadi untuk menahan serangan server-side request forgery ini. Nah. Yang keempat, cryptographic failures. Nah, cryptographic failures. Salah satunya adalah konsep session hijacking misalnya. Nah, jadi salah satu cryptographic failures adalah sessionnya di-hijack atau mungkin dibajak oleh orang lain. Session yang sering ngoding web, session pasti tahu. Session itu cara mudahnya adalah dia tiket masuk, gitu ya, ke suatu halaman yang sedang kita akses. Oh, saya lagi ngakses Tokopedia, saya login. Session tiket saya itu atas nama saya. Nah, itu namanya session. Dan session itu di dalamnya itu ada yang istilahnya session ID. Session identifier. Nah, jadi ini kumpulan karakter gitu ya, kumpulan angka gitu ya, yang dia itu dikombinasikan akhirnya menjadi session identifier tersebut. Nah, gitu ya. Dan nanti dalam session ID itu, kalau session ID-nya dimiliki oleh 2 orang secara bersamaan, itu akan menjadi kembar, gitu ya. Jadi saya akan ada 2 karena session ID saya ada 2. Nah, itulah yang menginisiasi serangan session hijacking. Sessionnya ada 2, berarti orangnya ada 2, karakternya sama. Gitu ya, itu konsepnya. Nah, jadi si hacker ini, dia masuk ke dalam web, gitu ya, seolah-olah dia seperti orang asli ini. Karena sessionnya sama. Nah, session ID-nya sama. Nah, ini istilah session hijacking, salah satu komponen di dalam cryptographic failures. Nah, jadi clear ya, kita biasanya dapat session ID itu pada saat login, masukkan username, masukkan password, dapatlah session ID. Nah, biasanya kombinasi angka dan juga huruf seperti ini. Nah, ini simpelnya lah. Gitu saya buat 12 Widya 34. Nah, ini salah satu session ID. Nah, gimana cara membajak itu? Nah, cara membajak itu secara konsep misalnya itu ada 3 cara. Kita predict, kita capture, atau kita fix it. Paling sering menggunakan fix it karena tingkat keberhasilannya ini tinggi yang fix it. Kalau predict namanya predict, diprediksi gitu. Jadi ditebak-tebak. Gitu, ditebak-tebak. Oh, dia session ID-nya ini atau ini atau ini. Atau di capture, diambil gitu ya. Diambil di capture tadi, diambil dari dia session ID-nya apa, kita ambil. Atau fix it. Nah, fix it ini kenapa sering? Karena kita paksa orang tersebut menggunakan session ID kita. Nah, itu fix it. Gitu. Jadi kita paksa. Kamu harus pakai session ID saya biar kita kembar. Biar kita sama-sama Karno. Gitu. Nah, itu untuk yang fix it. Nah, ini yang cara capture tadi kan, cara capture. Jadi si hacker menyusup ke jalur antara orang dan juga web servernya. Ini session ID-nya. Dong, dia ambil session ID-nya sama. Ini akan menjadi kembar. Gitu ya. Akses ke dalam server web server ini. Nah, session hijacking. Nah, ini termasuk cryptographic failures, gitu ya, gagal karena sessionnya terambil. Gitu ya. Nah, selain itu tadi adalah konsepnya ada fixation. Kita paksa, gitu ya, kita paksa. Jadi ada 6 langkah, kan? Pertama si attackernya login, dong dia login dulu. Kemudian nanti dapat session ID ABCD. Nah, nanti si attacker ini
dia kirim tadi undangan pernikahan. Undangan pernikahan .apk. Nah, isinya adalah link website yang pakai session ID-nya dia. Dong, ke sini. Gitu ya. Akhirnya dia login menggunakan session ID dan cookie ABCD. Ke sini dan juga masukkan username password-nya. Dong, otomatis situsnya dia gitu ya, itu akan terpakai oleh 2 orang di sini. Nah, jadi dipaksa dulu. Attacker itu dia masuk dulu, nanti session ID-nya dikasih ke victimnya. Gitu ya, supaya nanti sama-sama mirip. Nah, yang kelima, social engineering. Nah, dan ini sedang masif gitu ya di Indonesia di akhir tahun 2022 kemarin. Jadi, Mas, social engineering itu tujuannya sudah bukan sistem lagi, sudah bukan webnya lagi, tapi lebih ke orangnya, gitu ya, lebih ke orangnya. Jadi memanfaatkan kepercayaan dari korban, gitu, dari si orangnya. Yang dimanfaatkan apa? Urgensinya, ketakutannya, emosinya, gitu ya. Misalnya kita tekan, kita pimpinannya, dia bawahannya, gitu ya. Atau biasanya yang pacaran-pacaran gitu ya, saya pacarnya ditekan dan sebagainya. Nah, itu social engineering. Nah, mengapa terjadi? Nah, tadi yang pertama, ada kewenangan seseorang, authority. Jadi ada pimpinannya yang maksa bawahannya. Ada intimidasi, gitu ya. Untuk bukti sosial, saling suka dan juga terakhir percaya, gitu ya, percaya. Jadi betul-betul yang diserang adalah di aspek orangnya. Gitu. Jadi di aspek orangnya itu apa saja, gitu ya. Bisa saling suka, bisa dia adalah pimpinan saya dan sebagainya. Nah, contohnya misalkan, ini saya taruh di nomor 5 gitu ya, karena memang ini sangat sering terjadi di Indonesia. Dari Instagram dulu. Ini sempat booming misalkan bahwa ada questionnya seperti ini, gitu ya. Nanti yang buka story-nya dia bisa ngisi, gitu, dia bisa ngisi. Ada yang tanya, boleh spill profil WA kalian? Wah, di-spill lah di sana, foto WA-nya diambil, gitu ya. Boleh spill nama variasi kamu, nah, gitu ya, nama variasi kamu. Misalnya, saya sering dipanggil dengan orang terdekat saya itu Bang Kar, Bang Karno. Nah, itu hanya segelintir orang yang tahu panggilan saya Bang Kar misalnya. Nah, tapi saya sudah upload di sana, orang yang bikin kuesioner itu tahu, ternyata dia panggilannya Bangkar dan sebagainya. Tanda tangan kamu dikasih tanda tangannya, gitu ya. Dan nanti ada yang cerita seperti ini, Ustaz, bahwa ada penipu yang manggil dia itu PIM, gitu ya. Jadi PIM itu adalah nama panggilan kecil dia yang hanya sedikit orang yang tahu, gitu ya. Berarti dia sangat percaya, karena dia sudah panggil saya PIM. Mungkin dia orang yang benar, gitu ya. Jadi saya punya teman, misalnya Mbak Vina tahu nama kecil saya PIM, dia WA saya, tapi kok nomornya beda, tapi dia manggilnya PIM. Oh berarti tapi ini pasti benar Vina, karena orang yang tahu nama kecil saya adalah Mbak Vina, yaitu nama panggilan saya PIM. Nah, akhirnya ada yang minta dibeliin pulsa dan sebagainya, akhirnya kena. Nah ini konsep social engineering. Atau yang selanjutnya, yang sedang trending, undangan pernikahan, gitu ya. Digital.apk. Nah, jadi dia based on-nya APK gitu ya. Makanya memang Android itu belum gitu ya, belum sesecure yang Apple, karena Apple itu nggak bisa share APK seperti ini. Tapi kalau Android memang bisa. Nah, misalnya datang nomor seperti ini. Fotonya di sini mantan kita yang dulu gitu ya. Sudah lost kontak 5 tahun lamanya gitu. Dia datang, ini foto profil mantan saya dulu, dia kirim undangan pernikahan gitu ya. Nah, kita semangat pengen tahu saingan saya siapa sih, suami dia sekarang siapa sih gitu ya, atau istri dia siapa sih. Nah, kita buka karena penasaran, akhirnya kena dong gitu ya. Social engineering gitu ya. Atau yang selanjutnya, paket gitu ya. Paket gitu ya. Dan
ini dia tahu bahwa sedang kirim paket. Gitu. Makanya dia, saya pengen buka deh, saya pengen tahu kira-kira paket saya sudah sampai mana. Nah, dibukalah gitu ya. Kalau orang-orang yang awam, dia main klik, main buka gitu ya, untuk melihat resi paketnya. Gitu ya, resi paketnya. Nah, ini termasuk social engineering. Gitu ya. Nah, tips selanjutnya, jadi saya biasanya di project maupun di Brandmatics itu mengecek security lewat Sucuri. Sucuri.net itu saya untuk ngecek security. Jadi kira-kira apakah ada malware, apakah ada injected spam dan sebagainya. Gitu ya. Dan apakah di blacklist dari pemain-pemain antivirus, dari Asset, dari McAfee, gitu. Apakah di blacklist karena biasanya misalnya kayak di KPK, dia pakai Asset. Ternyata domain kita diblok sama Asset. Wah, itu jadi pas kita mungkin lagi paparan dan sebagainya, itu bisa terblok. Nah, salah satunya itu. Makanya saya pakai Sucuri.net. Gitu. Karena kan biasanya organisasi sudah pakai entah itu McAfee, entah itu Norton, entah itu Asset dan sebagainya. Ini khusus security, biasanya di sini. Kalau untuk kecepatan, saya pakai GT Matrix, gitu ya. Untuk misalnya, situs saya lemot nih mas, web saya lemot nih mas. Nah, nanti cemplungin di sini, nanti dia akan ngasih saran perbaikannya apa, gitu ya, di bawah. Dan idealnya page speed-nya itu dapat A. Ini pasti kencang banget, gitu ya. Paling rendah itu F. Jadi kalau dapat F berarti perlu diperbaiki. Nah, itu GT Matrix. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti mendapatkan case, wah ternyata domain saya terdeteksi memiliki aktivitas berbahaya di dalamnya. Padahal tampilannya nggak kenapa-kenapa, gitu ya, tetap is normal. Nah, ini saya pernah terjadi kan di satu domain saya, itu namanya tn1.org, tarunanusantara1.org. Nah, itu situsnya nggak apa-apa, gitu ya. Dia normal, diakses bisa, gitu ya, login oke, bikin artikel nggak masalah. Nah, cuma terdeteksi oleh public domain registry. Nah, oleh ini public domain registry bahwa di dalam itu ada aktivitas berbahaya. Ini suspicious activities. Wah, ternyata di sini dalamnya ada aktivitas berbahaya. Nah, kemudian saya cek menyeluruh di dalamnya, saya buka cPanelnya, saya keluarkan, saya cek semua data, ternyata betul ada beberapa file yang sepertinya diinjek dari luar, gitu ya. Kemudian saya hapus, saya perbaiki security-nya dan sebagainya. Nah, tapi nanti biasanya yang akan mengeluarkan adalah public domain registry, gitu ya. Nanti akan terblok kalau Bapak Ibu sekalian nggak merespon email mereka. Nah, ini salah satu tips. Jadi kita harus respon dulu. Oh, baik, kami sudah dapat sumber masalahnya di mana, saat ini sedang kami cek. Nah, itu balasannya. Jadi jangan didiamkan. Kalau didiamkan, mereka taunya, wah, ini nggak dianggap nih sama si pemilik domain, udah saya take down dong, gitu ya. Itu konsepnya seperti itu. Nah, jadi dia the next 24 hours, gitu. Jadi berapa jam setelahnya itu tolong direspon atau ditindaklanjuti. Nanti dari sini. Setelah kita tindaklanjuti, nanti dicek misalnya di Sucuri tadi semuanya clear, up to date dan aman. Nanti semua domain juga sudah mengizinkan, gitu ya. Atau bisa kita cek lewat Google Search Console. Di sana juga biasanya akan mengeluarkan notifikasi keamanan. Ini secure atau enggak, ini aman atau enggak. Nah, ini dari sini. Gitu ya, dari Google Search Console. Nah, saya handle semua domain saya itu pakai Google Search Console seperti ini. Nah, di beberapa tempat kan ini untuk mengidentifikasi resiko keamanan dari aplikasi berbasis web, misalnya itu kami pernah pakai dua aplikasi ini, yang mana dia masuk ke dalam kuadran Gartner, gitu ya, di sini. Jadi ada Acunetics, gitu ya, dan juga ada Rapid7. Dia challengers, pemain baru. Nah, kami pakai karena waktu itu dapat free, gitu ya. Jadi kami cek untuk beberapa aplikasi yang kami kembangkan di Polri, di KLHK, gitu ya, di beberapa tempat, gitu ya. Kami pakai Acunetics dan juga Rapid7. Nah, contoh
Akunetics bilang. Nah, Akunetics misalnya kita tes, kita masukkan gitu ya. Nah, nanti biasanya tampilannya di sebelah kiri. Gitu ya, di sini. Apakah ada trade berbahaya? Dan intensitasnya apa? Apakah high atau medium atau low? Nah, itu nanti akan tercek berapa yang berbahaya trade-nya atau serangannya. Ini Akunetics. Kalau Rapid 7 itu seperti ini contohnya. Sama, ada yang high, ada yang medium, ada yang low, ada yang information. Gitu ya. Nah, ini contoh sistem BOS dan ini yang ngecek dari Polri. Nah, nanti di scan-nya sampai 15 jam waktu itu. Vulnerability testing-nya gitu ya. Nah, tapi secara umum aman karena saya sudah terapkan beberapa cara yang di atas dari nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya untuk menangani tren serangan aplikasi berbasis web. Nah, akhirnya informational di 118 gitu ya. Low atau masih oke gitu ya dan tidak berbahaya itu 35. Nah, ini kalau di Polri itu rutin. Itu setiap 1 bulan sekali harus di testing. Gitu ya, vulnerability testing. Nah, jadi ini yang BOS secara umum aman gitu ya. Jadi kami boleh berintegrasi dengan sistem lain di Polri. Kalau ini ada yang high, ada yang medium, itu langsung di-cut loh, gitu ya. Se-rigid itu kalau di Polri. Nah, tapi salah satunya mereka pakai Rapid 7. Gitu yang pernah kami lakukan. Nah, ini baru banget di Januari kemarin. Nah, Januari tanggal 19. Nanti testing lagi Februari tanggal 19. Gitu ya. Nah, that's all Bapak secara umum itu. Nah, jadi sekali lagi 5 tren serangan aplikasi berbasis web tadi dari vulnerable komponen gitu ya. Jadi masalah form gitu ya, masalah tipe data formnya, length-nya, kemudian extension filenya. Nah, itu harus dicek betul-betul komponennya. Yang kedua terkait SQL injection gitu ya. Tadi ada single quote, ada double quote, ada semicolon. Terus ada SSRF, server side request for query. Dia memanfaatkan kealiman kita gitu ya sebagai manusia yang mudah percaya gitu ya untuk bisa masuk ke dalam server. Yang keempat, cryptographic failures, session hijacking. Nah, jadi bisa kita diambil sessionnya sama orang lain atau kita dipaksa mengambil atau memakai session itu. Menggunakan cara nomor 5, social engineering. Pakai undangan nikah mantan kita, pakai WA paket kita gitu ya, dan pakai Instagram tadi. Nah, itu social engineering. Nah, cara umum that's all itu Bapak sekalian dari saya gitu ya untuk 1H di pagi hari ini.